Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perkembangan anak dari usia 9 sampai 12 bulan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabila Arfianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Usia 9 sampai 12 bulan merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Pada masa ini, bayi biasanya sudah mulai menunjukkan kemampuan baru, seperti merangkak, berdiri dengan bantuan, mengucapkan kata-kata sederhana, hingga mengekspresikan emosinya dengan lebih jelas. Pemahaman tentang fase ini sangat penting bagi orang tua maupun pengasuh. Jika tahap perkembangan tidak diperhatikan dengan baik, maka anak bisa mengalami hambatan yang berpengaruh dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kelompok kami telah merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan motoriknya? Yang kedua, bagaimana kemampuan komunikasinya? Yang ketiga, bagaimana perkembangan sosial dan emosionalnya? Dan yang keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuh kembang anak usia 9 sampai 12 bulan? Baik, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari makalah ini. Tujuan utama dari penelitian sederhana ini adalah pertama, menjelaskan bagaimana perkembangan anak di usia 9 sampai 12 bulan. Kedua, mengidentifikasi ciri-ciri umum yang biasanya muncul pada fase ini. Ketiga, menyampaikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Adapun manfaatnya, makalah ini diharapkan bisa menambah wawasan, khususnya bagi kita sebagai siswa, juga bagi orang tua maupun pendidik. Selain itu, makalah ini dapat meningkatkan kesadaran bahwa masa awal kehidupan seorang anak sangat krusial, sehingga perlu dipantau dan diberi stimulasi yang tepat sejak dini. Selanjutnya, saya Indri akan menjelaskan perkembangan motorik anak usia 9 sampai 12 bulan. Dari sisi motorik kasar, bayi biasanya sudah mulai merangkak dengan aktif. Bisa duduk tanpa bantuan, berdiri sambil berpegangan, bahkan beberapa sudah bisa melangkah dengan dituntun oleh orang tuanya. Sedangkan untuk motorik halus, bayi mulai dapat memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain, mengambil benda kecil menggunakan ibu jari dan telunjuk, atau yang kita kenal dengan istilah pincher grasp, serta mencoba menyuapi dirinya sendiri meskipun sering masih berantakan. Hal-hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fisik anak berkembang dengan sangat pesat pada usia ini. Baik, saya Siti Isni akan melanjutkan dengan perkembangan bahasa dan komunikasi. Di usia 9 sampai 12 bulan, bayi mulai mengucap kata-kata sederhana, contohnya mama atau papa. Mereka juga mulai memahami perintah sederhana, misalnya ketika kita bilang ayo sini atau ambil itu. Selain itu, bayi biasanya merespon ketika namanya dipanggil. Mereka juga menunjukkan ketertarikan pada suara-suara termasuk musik atau lagu. Semua hal ini menjadi tanda bahwa kemampuan komunikasi mereka mulai berkembang dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas perkembangan sosial dan emosional bayi usia 9 sampai 12 bulan. Pada fase ini, anak biasanya menunjukkan separation anxiety, yaitu menangis ketika ditinggalkan oleh orang tuanya. Mereka juga mulai merasa takut atau malu ketika bertemu dengan orang asing. Selain itu, bayi suka meniru ekspresi wajah dan suara yang sering ia lihat. Mereka juga semakin sering tertawa, tersenyum, serta memberi reaksi ketika diajak berinteraksi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial dan emosional mereka semakin nyata dan kompleks. Terakhir, saya akan menyampaikan faktor, kumpulan, dan saran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia 9 sampai 12 bulan. Pertama, gizi yang mencukupi seperti ASI, empasi, serta makanan kaya zat besi dan vitamin. Kedua, stimulasi berupa permainan, sentuhan, dan percakapan. Ketiga, lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir adalah kesehatan, misalnya dengan imunisasi dan pemeriksaan rutin. Kesimpulannya, usia 9 sampai 12 bulan merupakan masa transisi dari bayi menuju balita, di mana anak mengalami perkembangan yang pesat di bidang motorik, bahasa,
sosial, dan emosional. Saran dari kami, orang tua sebaiknya memberikan stimulasi sesuai usia anak, memastikan gizi seimbang, serta selalu mengamati jika ada tanda keterlambatan perkembangan agar bisa segera ditangani. Sekian dari kami, semoga membantu. Sampai jumpa.